Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di online service Forward Living Church. Warm welcome buat setiap Anda yang mungkin baru pertama kali hadir dan beribadah bersama kami di Forward Living Church. Kami menyambut Anda sebagai satu keluarga Allah. Puji Tuhan, bulan ini kita akan terus belajar mengenai grit atau kegigihan. Saya percaya ada banyak hal di kehidupan kita sehingga kita butuh yang namanya keteguhan dan kegigihan di dalam iman kita. Saya percaya ada sesuatu yang dapat Anda terima dan memberkati kehidupan Anda pada hari Minggu ini. Kita akan siapkan hati kita lebih antusias lagi untuk sama-sama memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga FLC dimanapun saudara berada. Hari ini kita mau memuji nama Tuhan dan memuliakan nama yang lebih lagi. Mari kita sorakan bersama-sama. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran
Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Allah kami yang baik. Kami mau memiliki hati seperti-Mu. Kami mau belajar mengasihi seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Kami rindu Tuhan mengasihi seperti Kau mengasihiku. Ya ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Ya ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Mari saudara, biar ini jadi pernyataan dalam hati kita kepada Tuhan kita yang hidup. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Kami rindu Tuhan mengasihi seperti Kau mengasihiku. Ya ku memuliakan
pernyataan kami bersama Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu yang ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Panggil nama Yesus. Yesus, ku cinta selamanya. Kami memuji-Mu, Yesus. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang setia. Selamanya kami memuji-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Oh Yesus, we bless your name. Oh, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja, penguasa udara, bumi, laut dan segala isinya. Oh, sing blessed be the Lord. Oh, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Jesus, who reigns forevermore. Sekali lagi angkat tanganmu tinggi-tinggi. Who reigns forever. We lift it higher. We lift it higher. Who reigns forevermore. Hosana bagi nama-Mu. Terima kasih. Bapa di sorga, Engkau adalah awal dan yang akhir. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau tabib di atas segala tabib. Dan Engkau pasti membuka jalan untuk setiap anak-anak-Mu yang rindu didoakan pada minggu ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami menyatukan hati kami Tuhan.
Dan kami berdoa buat setiap mereka yang rindu dipulihkan dari pasca COVID Tuhan. Bahkan juga ada yang mengalami sesak nafas. Ada juga yang rindu berdoa untuk proses cuci darahnya dapat berjalan dengan lancar. Ada juga rindu berdoa untuk papanya bisa menerima Yesus. Dan juga ada yang berdoa untuk perpanjangan izin WPPE. Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami tahu Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, Engkau Allah sumber segala jalan Tuhan untuk anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan kesembuhan daripadamu terjadi, kelimpahan daripadamu terjadi. Engkau memberikan hikmat buat mereka Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar, bahkan Engkau membukakan setiap hati yang keras Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami percaya kami sudah menerima kelimpahan bahkan jawaban doa daripadamu Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga rindu berdoa dan menyatukan hati kami khususnya untuk bangsa kami Tuhan dalam menghadapi virus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa agar setiap bangsa kami dapat melewati masa-masa ini dengan penuh takut akan Tuhan, dengan penuh ungkapan syukur. Kami juga berdoa untuk setiap nakes. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan mereka berkat senantiasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami perkatakan dan kami declare bahwa bangsa kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa kami dibebaskan, bangsa kami dapat melewati ini dengan penuh ungkapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta kami percaya bahwa kami sudah menerima jawaban doa daripadamu Bapa. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, minggu ini kami sudah menerima praise report bahwa ada dari pokok doa yang pernah kami doakan, mereka sudah sembuh dari COVID-19 dan juga mendapatkan pesangon. Puji Tuhan, saya percaya setiap doa yang kita doakan bersama-sama, Tuhan pasti melakukan sesuatu dan Dia tidak pernah tinggal diam. Bagi Anda yang membutuhkan layanan doa dan konseling, Anda dapat menghubungi nomor telepon kantor gereja yang tertera pada layar kaca saudara. Saudara, saya ingin mengajak Anda untuk join komunitas FLC bernama Passion. Passion adalah salah satu wadah di mana saat-saat ini paling kita butuhkan. Why? Karena kita membutuhkan orang lain untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Kita tidak bisa sendirian. So, saya mengajak Anda untuk mengunjungi Linktree pada bio Instagram Forward Living Church untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan saat ini, bagi Anda yang mungkin sudah beberapa kali hadir di Forward Living Church atau baru pertama kali hadir dan beribadah bersama, saya mengundang Anda pada pukul 2 siang setiap hari Minggu atau pada hari ini untuk join online welcome lounge. Jika Anda ingin tahu lebih banyak lagi tentang FLC, kami siap untuk menyambut dan melayani Anda. Saat ini kita akan sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan saya serahkan kepada senior pastor kita, Pastor Joshua Supit. Puji Tuhan, senang bisa menyambut kembali semua keluarga FLC di online Sunday Service hari ini, Minggu kedua Agustus. Saya percaya teman-teman FLC Worship telah melayani, memberi yang terbaik, membantu kita sehingga kita diberkati lewat pujian dan penyembahan. Tiba saatnya kita menerima firman Tuhan. Tuhan akan berbicara dengan sangat jelas di kehidupan kita. Sehingga minggu ini kita bukan hanya melanjutkan kehidupan, tapi kita bisa punya kehidupan yang terbaik dalam kegigihan, dalam ketekunan, di mana bulan Agustus FLC punya satu tema, yaitu Grit. Dan hambanya seorang pemimpin rohani, kepala rumah tangga, seorang pengajar yang baik, Pastor Ari M. Wibowo dari GPCC akan melayani kita. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. Hai jemaat FLC yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk saudara semua. Saya mau berterima kasih terlebih dahulu kepada Pastor Joshua dan Alena Supit dan juga setiap
tim penggembalaan dan kepemimpinan di FLC yang kembali memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi kepada saudara semua. Saya berharap saudara semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Tetapi jika ada di antara saudara yang hari ini merasa dalam keadaan kurang baik, saudara merasa bahwa realita pada saat ini begitu menghimpit saudara, saudara mulai merasa letih, mulai merasa lesu, dan mulai merasa berbeban berat, percayalah bahwa kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan kehidupan saudara. Amin. Nah, bagi saudara yang siap untuk menerima pelajaran dan kebenaran firman Tuhan hari ini, silakan persiapkan Alkitab dan catatan saudara. Namun sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam keadaan apapun saat ini, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, karena keadaan tidak dapat mengendalikan kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Mampukan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu dengan pikiran dan hati yang terbuka, sehingga kami bisa meresponnya sebagai pewahyuan, sebagai hikmat yang sederhana untuk bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Karena kebenaran yang diaplikasikan adalah kebenaran yang mengubahkan kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, bulan ini kita memperingati dan merayakan 76 tahun kemerdekaan negara kita yang tercinta, Indonesia. Setiap kali merayakannya, tentu kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas bangsa dan negara ini. Dan juga kita tidak sekedar merayakan, tetapi juga memperingati. Karena di momen peringatan, kita juga memperingati pengorbanan para pahlawan, para pendahulu kita yang sudah berjuang sedemikian rupa, pantang menyerah, mempertaruhkan nyawa dan darahnya untuk kepentingan generasi berikutnya, untuk keuntungan kita semua. Kemerdekaan dicapai melalui perjalanan sejarah yang panjang, penuh dengan kisah pengorbanan, penuh dengan kisah penderitaan, penuh dengan kisah kesengsaraan. Tetapi di saat yang bersamaan juga penuh dengan kisah kebangkitan yang luar biasa setelah mengalami benturan demi benturan yang hebat berulang kali. Nah, berbicara soal benturan dan kebangkitan, saya teringat ilustrasi sebuah bola basket. Saudara tentu mengerti bahwa bola basket yang berfungsi dengan baik adalah bola basket yang semakin dibenturkan dengan lantai, semakin dia bisa memantul dan melambung tinggi. Dengan kata lain, bola basket tidak akan mampu mengeluarkan potensi terbaik di dalam dirinya, tidak mampu untuk memantul dan melambung tinggi jika tidak terjadi benturan. Apakah saudara bisa memahami hal ini? Nah, ini yang disebut dengan bounce back. Tetapi seandainya bola basket tersebut mampu berbicara, bisa jadi dia memilih untuk tidak dibenturkan jika dia tidak mengerti apa tujuan dari benturan tersebut. Dia mungkin lebih akan memilih berdiam di tempat penyimpanan alat-alat olahraga saja, atau mungkin berdiam nyaman di tas olahraga saudara, atau mungkin sekedar berdiam di rak pajangan atau rak display. Nah, demikian juga dalam kehidupan. Kita cenderung menghindari apa yang tidak membuat kita nyaman dan memilih untuk berdiam di zona nyaman. Kita lupa bahwa dalam zona nyaman tidak akan ada pertumbuhan yang signifikan. Bagi saudara yang percaya, mari bersama-sama kita ulangi. Dalam zona nyaman tidak akan ada pertumbuhan yang signifikan. Akibatnya, ketika seseorang mau terus berada di dalam zona nyaman dan tidak berusaha keluar dari zona tersebut, akibatnya saat mengalami benturan atau tantangan dalam kehidupan, maka kita lebih mudah untuk mengalami kelesuan, berbeban berat, dan kemudian memilih untuk menyerah. Minggu lalu, Gembala saudara yang terkasih, Pastor Joshua Supit,
mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ini harus tetap siap dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan kesengsaraan akibat pandemi. Jangan menjadi generasi stroberi yang lembek, mudah baper, dan sakit hati. Itu sebuah pesan yang sangat luar biasa. Karena dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Nah, menurut saya, letih adalah kondisi fisik dan mental yang tidak bisa kita tolak atau kita abaikan. Kalau saudara perhatikan ayat ini, ada 3 kondisi di sini, yaitu kondisi letih, lesu, dan berbeban berat. Tetapi tadi seperti saya sampaikan, letih itu adalah kondisi fisik dan mental yang tidak bisa kita tolak. Itu sesuatu yang natural terjadi. Letih adalah sesuatu yang manusiawi. Misalnya pada saat seorang atlet sedang bertanding atau seorang pejuang sedang memperjuangkan kemerdekaan dan menghadapi kesengsaraan, maka letih menjadi sesuatu yang sangat manusiawi. Tetapi perhatikan ini saudara, lesu merupakan pilihan keputusan. Sedangkan berbeban berat adalah akibat atau konsekuensi logis dari keletihan yang disikapi dengan kelesuhan. Kita semua bisa letih secara manusiawi, menghadapi tantangan, menghadapi benturan, menghadapi realita penderitaan dan kesengsaraan yang menghimpit. Kita semua bisa letih secara fisik, bahkan secara mental. Tetapi kita juga bisa memutuskan untuk tidak menjadi lesu dan menghindarkan diri kita dari berbeban berat. Karena kita tidak menyikapi keletihan kita dengan kelesuan. Itulah mengapa Paulus mengingatkan dalam Roma 5 ayat 3-4. Dikatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saya ulangi kerangkanya. Kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, pengharapan. Kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, pengharapan. Jadi jika kita parafrase ayat ini, maka pengharapan untuk sebuah kebebasan, untuk sebuah kemenangan, untuk sebuah kemerdekaan tidak akan terwujud saat kita tidak tahan uji. Tahan uji tidak mungkin timbul tanpa ketekunan. Dan ketekunan tidak akan terbukti tanpa adanya kesengsaraan. Kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, pengharapan. Nah, jika kita memiliki pengharapan terlepas dari apapun hasil akhir dari perjuangan itu, maka kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Kita menjadi pribadi yang pantang menyerah. Semakin keras dibenturkan dengan kesengsaraan, semakin tinggi kita memantul dan melambung. Bounce back. Pengharapan juga menstimulus gairah dan ketekunan. Angela Duckworth dalam bukunya yang berjudul Grit mendefinisikan bahwa grit adalah merupakan perpaduan antara passion atau gairah dan perseverance atau ketekunan. Grit adalah perpaduan antara gairah, antara antusiasme dan ketekunan. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini berpikir, iya, saya sudah mengerti hal ini, tetapi penderitaan saya terlalu berat. Dan saya sudah mencoba bangkit berulang kali, tetapi jatuh juga, gagal juga. Bagaimana saya bisa tetap bangkit walaupun sudah jatuh berkali-kali? Dan mengimplementasikan apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 5 ayat 3-4 ini. Sehingga kesengsaraan saya menimbulkan ketekunan, ketekunan saya menimbulkan tahan uji, dan tahan uji saya kemudian menimbulkan pengharapan di dalam kehidupan saya. Nah, Amsal
24 ayat 16 berkata demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Jadi bukan karena kita adalah orang benar, maka kita tidak bisa jatuh. Tetapi justru karena kita orang benar atau orang yang dibenarkan karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita dimampukan untuk bangkit berkali-kali saat jatuh. Kita dimampukan untuk tidak menyerah. Kita dimampukan untuk menghadapi benturan dan kemudian bangkit berulang kali pada saat kita jatuh. Amin, saudara. Nah, saya mempersiapkan pelajaran ini pada saat Olimpiade Tokyo sedang berlangsung. Sehingga ada banyak pertandingan yang bisa saya saksikan. Saya melihat bagaimana para atlet jatuh bangun memperjuangkan kehormatan negaranya. Kadang-kadang ada yang sudah tertinggal poin sangat jauh. Atau tertinggal jarak sangat jauh. Tetapi, apa yang bisa saudara perhatikan? Mereka tetap bertanding dengan penuh gairah dan ketekunan. Mereka pantang menyerah dan mereka berusaha menyelesaikan pertandingannya sampai garis akhir. Apakah hasilnya selalu kemenangan seperti yang mereka harapkan? Kenyataannya tidak. Tetapi pengharapanlah yang memampukan mereka bangkit dan menyelesaikan pertandingannya. Walaupun kekalahan seolah diambang mata. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya, saudara semua. Kemenangan di mata Tuhan tidak selalu berbicara tentang hasil akhir seperti yang kita imajinasikan. Tetapi apa yang mau Tuhan lihat adalah bagaimana kita melatih diri kita untuk tetap tekun di dalam penderitaan dan kemudian tahan uji, tidak kehilangan pengharapan untuk menyelesaikan pertandingan kita dengan terhormat sampai garis akhir. Sampai selesai. Tubuh dan mental boleh letih, tetapi kita memilih untuk tidak lesu dan berbeban berat. Terus bangkit dan pantang menyerah. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Sikap lesu membunuh gairah atau antusiasme dan berbeban berat menahan kita untuk berbuat giat. Sehingga tanpa sadar, pelan, namun pasti, kemudian kita menyerah dan kehilangan pengharapan. Jadi untuk bisa bounce back dalam kehidupan, apa yang perlu kita pelajari? Yang pertama, bersahabatlah dengan penderitaan. Ini berarti menerima dan mengakui realita yang terjadi. Tidak berusaha mengingkari atau bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, padahal sedang menderita, padahal sedang mengalami kesengsaraan. Karena jika demikian maka kita menjadi hipokrit atau munafik sehingga mudah kehilangan awareness atau kewaspadaan. Nah, pada saat kita kehilangan kewaspadaan berarti kita sedang memposisikan diri kita untuk mudah dijatuhkan oleh keadaan. Ingat saudara, pada saat kita kehilangan waspadaan, kita ada di dalam posisi untuk mudah dijatuhkan oleh keadaan. Jadi yang pertama, bersahabatlah dengan penderitaan atau kesengsaraan. Yang kedua, menderitalah dengan benar. Menderita dengan benar berarti mengakui keletihan, tetapi tidak menjadi lesu dan berbeban berat. Bahkan tidak kehilangan gairah atau antusiasme karena tetap adanya pengharapan. Menderita dengan benar berarti di tengah-tengah penderitaan, kesengsaraan yang ada, kita tidak kehilangan gairah atau antusiasme. Untuk bounce back di tengah penderitaan, yang ketiga, tunjukkan gairah atau sikap antusias saat menghadapi penderitaan tersebut. Saudara mungkin berkata, bagaimana saya bisa antusias dalam keadaan yang demikian? Udah capek banget. Bagaimana saya bisa tetap antusias?
Ya, tentu kita tidak mungkin bisa mendemonstrasikan antusiasme itu sendirian atau dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena itu kita perlu Tuhan supaya kita bisa tetap antusias di tengah-tengah penderitaan atau kesengsaraan yang ada. Nah, kenapa antusiasme adalah sikap yang penting? Saudara ingat ilustrasi bola basket yang di awal tadi saya sampaikan? Tentu saudara masih ingat bahwa bola basket yang berfungsi dengan baik adalah bola basket yang ketika dibenturkan semakin keras berkali-kali ke lantai, justru bisa memantul dan melambung tinggi. Tetapi pertanyaannya, tahukah saudara, mengapa bola basket jenis tersebut bisa bounce back, bisa memantul dan melambung tinggi seperti itu? Coba pikirkan sejenak. Saya bisa mendengar jawaban saudara. Saudara benar sekali. Bola tersebut memantul dengan baik, bounce back, karena memiliki cukup udara di dalamnya. Karena sekuat apapun bola tersebut berusaha untuk memantul dengan usahanya sendiri, jika di dalamnya kosong atau hampa udara, maka usahanya menjadi sia-sia. Sekeras apapun dia berusaha, usahanya akan sia-sia karena dia kempes. Saudara mungkin pernah mendengar seseorang berkata seperti ini, saya harap bukan saudara. Hampa banget ya hidup gue. Berarti dia tidak menyadari apa atau lebih tepatnya siapa yang ada di dalam dirinya. Makanya mudah kempes, mudah merasa hampa, mudah terdorong untuk memilih menyerah. Karena kosong, karena kempes, karena tidak menyadari siapa yang ada di dalamnya. Kata passion atau gairah erat hubungannya dengan kata antusias. Makanya antusias menjadi sangat penting. Seseorang yang memiliki gairah biasanya menunjukkan sikap antusias dan perilaku penuh semangat atau giat. Seperti tadi, atlet yang bertanding walaupun sudah tertinggal jauh, tapi kalau dia tetap antusias, maka dia kelihatan penuh semangat dan tetap giat untuk menyelesaikan pertandingannya sampai garis finish. Nah, menariknya, kata antusias berasal dari kata en dan theos atau entheos. En berarti di dalam dan theos berarti Tuhan. Jadi antusias adalah sikap yang timbul saat roh Allah ada di dalam kehidupan seseorang. Antusias adalah sesuatu yang natural muncul dalam kehidupan atau dari kehidupan seseorang pada saat dia menyadari, mengerti, meyakini, percaya penuh bahwa di dalamnya ada roh Allah yang besar, menyadari bahwa di dalam kita ada Tuhan yang berkuasa atas segala masalah dan penderitaan kita, atas segala kesengsaraan kita, Tuhan yang tidak diintimidasi oleh keadaan. Maka dengan demikian kita bisa tetap antusias dan tidak menyerah dalam pertandingan kehidupan. Antusias. Nah, yang tidak kalah menarik adalah antusias juga berhubungan dengan kata inspirasi, yang berasal dari kata atau akar kata inspirare, yaitu in dan spirare. In sama halnya dengan en tadi, berarti di dalam, dan spirare berarti menghembuskan nafas. Apa maksudnya ini? Dalam peristiwa penciptaan manusia di Kejadian 2 ayat 7 tertulis demikian. Ketika Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia hanyalah sesosok wujud yang tidak hidup pada saat Tuhan belum menghembuskan nafas kehidupannya
di dalam diri manusia. Tetapi pada saat Tuhan menghembuskan nafas hidupnya ke dalam diri manusia, maka manusia itu menjadi manusia yang hidup. Makanya manusia yang hidup bisa antusias, bisa mengambil keputusan untuk tidak menyerah di tengah-tengah penderitaan, kesengsaraan, benturan realita yang dia hadapi. Entheos, antusias, inspirare, inspirasi. Di dalam kita ada roh Allah, ada nafas kehidupan Allah, ada Spirit of God yang ada di dalam kehidupan kita, yang memampukan kita untuk tetap alive, hidup, penuh semangat di tengah-tengah penderitaan dan kesengsaraan yang ada. Amin, saudara. Bukankah ini sesuatu yang sangat menakjubkan? Selama saudara menyadari bahwa saudara dan saya diciptakan melalui inspirasi Tuhan, maka kita percaya bahwa di dalam kita ada roh Allah yang memampukan kita untuk tetap menunjukkan antusiasme dalam menghadapi penderitaan. Kita tidak perlu mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan mari mulai melibatkan Tuhan secara penuh, percaya penuh kepadanya, bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan kita akan ada atau akan selalu ada di zona nyaman. Dia Tuhan yang tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan kita akan selalu luput dari penderitaan dan kesengsaraan. Tetapi Dia adalah Tuhan yang menjanjikan di musim apapun kehidupan saudara dan saya, di tengah-tengah penderitaan, di tengah kesengsaraan, di tengah badai, di tengah benturan, Dia adalah Tuhan yang hidup, yang ada di dalam diri kita, tidak meninggalkan kita, dan senantiasa menyertai kita sampai garis akhir. Amin, saudara. Dengan demikian, kita bisa menginterpretasikan dengan benar dan meyakini apa yang dituliskan di 1 Petrus 5 ayat 10. Ini salah satu ayat favorit saya di tengah-tengah pandemi yang ada. 1 Petrus 5 ayat 10 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, memang penderitaan yang kita alami sekarang ini hanya untuk sementara saja. Tetapi karena Allah selalu sangat baik hati, Dia sudah memanggil kita melalui Kristus untuk ikut ambil bagian dalam kemuliaannya untuk selama-lamanya. Sesudah kita menderita untuk sementara waktu saja, perhatikan hal ini, saudara. Dia sendiri, Allah sendiri, Tuhan sendiri akan menolong, menguatkan, memulihkan, dan memberikan semangat yang baru, antusiasme yang baru kepada kita semua. Dengan demikian, penderitaan dan kesengsaraan ada hanya untuk sementara. Tetapi kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah dalam kehidupan kita adalah untuk selama-lamanya. Sehingga dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, bersama dengan Dia, maka ketekunan, tahan uji, dan pengharapan akan mewujud nyata dari dan melalui kehidupan kita. Karena sesudah kita menderita untuk sementara waktu saja, Dia sendiri akan menolong, menguatkan, memulihkan, dan memberikan semangat yang baru kepada saudara dan saya. Amin. Amin. Nah, untuk bounce back di tengah kesengsaraan atau penderitaan, saya ulangi sekali lagi. Ada 3 hal yang bisa saudara dan saya latih. Yang pertama, bersahabatlah dengan penderitaan. Yang kedua, menderitalah dengan benar. Dan yang ketiga, tunjukkanlah antusiasme. Dalam perjalanannya, seperti tadi kita pelajari, bisa jadi terkadang kita berulang kali jatuh dan terbentur. Tetapi dengan demikian, saat saudara mulai merasa lesu dan berbeban berat, tetaplah waspada. Jangan kehilangan awareness saudara. Dan katakan kepada masalah saudara, katakan kepada tantangan saudara dengan kuasa roh Allah yang ada di dalam diri kita. Katakan demikian, I'll be back. Bersama-sama kita katakan,
I'll be back. Saya boleh jatuh hari ini, tetapi saya tidak akan menyerah. I'll be back. Ini seperti yang dikatakan Arnold Schwarzenegger di dalam The Terminator. Ya, jika perlu, tambahkan demikian, saudara. I'll be back stronger because I know God is in me. Aku akan kembali dengan lebih kuat karena aku tahu bahwa Tuhan ada di dalamku. Entheos. Masalah boleh datang, penderitaan boleh ada. Aku boleh jatuh hari ini. Aku boleh merasa letih hari ini. Tapi aku tidak akan lesu dan berbeban berat. Aku akan tetap antusias. Aku akan tetap bersemangat karena aku tahu siapa yang ada di dalammu. I'll be back. Amin. Amin. Dan amin. Seperti doa saya di awal tadi, saya percaya kebenaran yang saudara terima hari ini tidak akan sekedar menjadi informasi atau pengetahuan saja di dalam kehidupan saudara, melainkan menjadi langkah-langkah transformasi yang bisa saudara aplikasikan bersama dengan komunitas sel saudara maupun bersama dengan orang-orang yang terkasih dalam kehidupan saudara. Jangan dipendam sendiri. Bagikan, diskusikan, bicarakan dengan komunitas sel saudara dan orang-orang yang terkasih dalam kehidupan saudara. Saling menguatkan, saling memberi semangat, saling menularkan antusiasme bersama-sama. Dan untuk menutup pengajaran hari ini, izinkan saya untuk mengajak saudara semua mengucapkan doa Tuhan Yesus pada malam sebelum dia mengalami penderitaan hebat yang pada akhirnya kemudian membawa kemenangan, yaitu Yesus menyelesaikan misinya sehingga dia bisa berkata, I done. Finish. Ini sudah selesai. Dituliskan dalam Matius 26 ayat 39 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Mari kita ucapkan doa ini bersama-sama. Ya Bapakku, kalau bisa, janganlah biarkan aku menjalani penderitaan ini. Tetapi janganlah terjadi seperti yang aku kehendaki, melainkan jadilah seperti yang Engkau kehendaki. Apapun yang terjadi, aku akan tetap entheos, karena aku diinspirasi oleh Roh Allah, Spirit of God, yang tidak akan pernah meninggalkanku. Amin. Amin. Happy Sunday, saudara semua. Have a great bounce back. Stay safe. Stay healthy. God bless. Kita semua telah menerima dan diberkati lewat firman Tuhan. Jangan hanya jadi pendengar, sama-sama giat, sungguh-sungguh jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pastor Ari. Doa kami kehidupan keluarga, kepemimpinan, pelayanan selalu dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Buat semua teman-teman volunteers, keluarga besar FLC yang melayani, thank you, dan thank you. Di area apapun kita melayani, lebih giat, pakai gereja ini, pakai setiap wadah bentuk pelayanan untuk mengasah kehidupan kita supaya bisa semakin dewasa. Bahkan teman-teman yang melayani di Next Gens Ministry, God bless you. Dan kita percaya generasi kita akan menjadi generasi yang luar biasa. Cinta Tuhan, takut Tuhan, dan hidup berkembang sesuai zaman. Dan kita yakin generasi FLC adalah generasi yang terus naik tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Buat setiap jemaat Tuhan yang selalu setia, komit, dan sangat loyal dalam hal memberi, menabur, berkorban, thank you again. Tidak ada kata-kata yang bisa saya sampaikan dengan penuh kerendahan hati selain dengan tulus mengucapkan terima kasih karena lewat kebersamaan, lewat kekompakan, gotong royong, saling melengkapi. Bukan dalam ketakutan memberi, kita lihat pekerjaan Tuhan semakin luar biasa. Jangan takut, tapi kami berdoa, saya berdoa, roh takut akan Tuhan, roh kehati-hatian melimpah-limpah buat kita. Sehingga apapun yang Tuhan titipkan dengan kecerdasan, dengan hikmat, dengan tuntunan Roh Kudus, benar-benar yang orang lain mungkin gak bisa lakukan,
Tuhan percayakan untuk kita bisa lakukan, kita bisa kelola, kita bisa hasilkan, dan semuanya dikembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Pastikan keluarga teman-teman kita, jika belum ada gereja, belum ikut ibadah, yuk kasih tahu, bagikan. FLC Online Sunday Service terbuka untuk semua, karena kita adalah keluarga satu tubuh Kristus. Kita akhiri ibadah hari ini, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacitanya Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati dan selalu siap menjadi berkat. Sama-sama semua katakan amin. Have a blessed Sunday. Please stay healthy, stay strong. God bless you.